Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama RI, Yohanes Bayu Samudro, berkunjung ke Margas Siswa Pemkri Cabang Palangkaraya pada hari Sabtu, 16 Oktober 2021. Kehadiran Ditjen Bimas Katolik ke Marga Siswa PMKRI Cabang Palangkaraya, selain untuk bersilaturahmi, juga membahas beberapa poin penting yang bersangkutan dengan umat Katolik ke depannya, terutama di bidang kesejahteraan dan pendidikan. Yohanes Bayu Samudro, selaku Ditjen Bimas Katolik, mengatakan, masyarakat Indonesia harus mendapatkan haknya sebagai warga negara secara utuh, salah satunya dengan mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Dalam hal ini, masyarakat Katolik juga diharapkan dapat memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama Katolik. Ia berharap usaha-usaha dari Ormas Katolik bersama dengan tokoh agama dapat menjalin kerjasama yang baik sehingga dapat memenuhi hak masyarakat dalam hidup beragama. Baik, masyarakat Indonesia ini harus mendapatkan haknya sebagai warga negara secara utuh, salah satunya dengan mendapatkan pendidikan agama sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya. Dalam hal ini, masyarakat Katolik juga diharapkan untuk dapat memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama Katolik yang dianutnya. Oleh karena itu, kita berharap usaha-usaha dari ormas Katolik bersama dengan para tokoh agama untuk menyusun sebuah data yang valid untuk bisa didapatkan angka yang pasti untuk membutuhkan pemenuhan guru pendidikan agama Katolik yang dapat nanti diusulkan melalui kami di Kementerian Agama. Dan kita berharap kerjasama ini bisa membuahkan hasil yang baik untuk pemenuhan hak masyarakat dalam hidup beragama. Baik, terima kasih. Romondus Romi, Pengurus Pusat Komisaris Daerah 8 PMKRI, mengatakan, di dalam diskusinya, PMKRI juga mendorong guru-guru Katolik dapat diprioritaskan dan juga mendapatkan kemudahan dalam hal pembangunan gereja Katolik, khususnya yang ada di Kalimantan Tengah. Berbincang-bincang berkaitan dengan bagaimana sih ke depan masyarakat Katolik ini, terlebih khusus dalam bidang pendidikan dan keagamaan. Nah, karena memang itu juga menjadi tugas dan fungsi daripada Bimas Katolik, bagaimana bisa mendampingi dalam bidang mensejahterakan umat Katolik lah pada dasarnya. Nah, tadi kita juga mendorong bagaimana kemudian guru-guru Katolik itu dapat diprioritaskan. Nah, kesejahteraan bagi guru-guru Katolik nanti ke depan. Dan kita juga mendorong tadi bagaimana kemudian soal pendirian rumah ibadah. Kita tahu di beberapa wilayah di Indonesia, mungkin tidak terlepas juga Kalimantan Tengah, itu ada beberapa mungkin gereja Katolik yang sulit dalam hal pembangunan. Kita juga meminta pandangan dari Pak Dirjen juga tadi, itu kan sudah dijawab Pak Dirjen, dan kemudian nanti bagaimana pengurus PMKRI, terlebih mungkin pengurus PMKRI Cabang Palangkaraya bersama dengan ormas-ormas Katolik lainnya dapat duduk bersama untuk membicarakan ini bagaimana ke depan untuk dapat mensuarakan ini bersama, bukan hanya gereja yang mensuarakan, tapi bagaimana kami juga sebagai organisasi Katolik mampu sebagai corong untuk dapat membicarakan ini ke pemerintah daerah atau kepada pemerintah pusat. Dan saya itu mungkin Obi Septianto, Ketua Presidium PMKRI, juga menyampaikan diskusi hari ini dapat membuka pemikiran sehingga dapat mengetahui bentuk keterlibatan yang harus dilakukan kaum muda, baik sebagai pemuda maupun mahasiswa, untuk dapat terus berkontribusi minimal untuk memajukan umat Katolik. Ia juga mengatakan dalam hal ini PMKRI sangat mengapresiasi pandangan dari Bimas Katolik RI untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat menyambut ibu kota baru di Kalimantan. Sehingga dalam hari ini membuka juga pemikiran kami bagaimana bentuk keterlibatan yang juga harus kita juga lakukan sebagai orang muda, baik itu sebagai pemuda maupun mahasiswa, untuk dapat terus berkontribusi untuk minimal kemajuan umat Katolik secara khusus yang berada di pedalaman. Karena seperti juga kita ketahui dan kita lihat untuk saat ini beberapa juga daerah di seluruh Kalimantan Tengah itu sangat sulit untuk akses bagaimana bisa berjumpa dengan masyarakat, dengan umat terkait apalagi dengan pemahaman mereka terkait dengan kekatolikan. Sehingga dalam hal ini kami juga sangat mengapresiasi bagaimana pandangan ataupun platform dari Bimas Katolik RI untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat secara khusus untuk menyambut ibu kota baru nanti yang ada di Kalimantan.
Sehingga dalam hal ini kami jujur selaku juga pemuda Kalimantan Tengah Katoliknya juga mengapresiasi terkait pendangan-pendangan dan tentunya dapat juga ke depan selalu bersinergis dengan pemerintah daerah khusus yang ada juga di Kalimantan Tengah maupun yang ada di daerah masing-masing sebagai kabupaten. Dari Kota Palangkaraya, Fardo Ari Raketno melaporkan.